Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perkenalan dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Vera Rahmawati dengan NIM 207-20013 dari IAIN Ponorogo. Nah, hari ini kita akan belajar. Setelah kemarin kita belajar tentang rangkaian listrik, hari ini kita akan belajar dengan tema yaitu energi alternatif. Dalam energi alternatif ini kita akan condong ke sebuah energi alternatif dari air yaitu mini hidro. Nah, sekarang perhatikanlah benda-benda di atas ini teman-teman. Nah, ada 3 benda. Yang pertama yaitu lampu, yang kedua handphone, yang ketiga laptop. Nah, dari ketiga benda ini ada satu persamaan teman-teman. Satu persamaan yaitu ketiga benda ini dapat hidup karena adanya energi listrik. Nah, dari sini kita muncul pertanyaan, apa sih itu listrik? Nah, listrik itu sendiri adalah energi yang dapat disalurkan melalui sebuah penghantar berupa kabel. Dan adanya arus listrik dikarenakan adanya muatan listrik yang mengalir melalui saluran positif ke saluran negatif. Nah, seperti yang kita tahu anak-anak, energi listrik itu sudah menjadi kebutuhan bagi kehidupan kita. Namun, juga ada daerah yang belum terjangkau dengan energi listrik ini. Maka dari itu, mereka dapat menggunakan energi yaitu yang berasal dari minyak bumi dan gas. Namun, apakah kalian tahu energi minyak bumi dan gas yang berasal dari fosil itu masih belum dapat diperbaharui. Maka dari itu, penggunaan energi listrik ini lebih baik pemanfaatannya karena dapat diperbarui. Nah, anak-anak, banyak sekali sumber energi listrik alternatif itu. Antara lain yang pertama, tenaga angin yang berasal dari angin. Yang kedua, tenaga surya yang berasal dari matahari. Dan yang ketiga, tenaga nuklir. Lalu yang keempat ada tenaga panas bumi. Yang kelima ada hidroelektrik dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal pembangkit listrik alternatif anak-anak. Ada apa saja pembangkit listrik alternatif itu dapat kita ketahui melalui pretest kali ini. Nah, cara-caranya adalah sebagai berikut. Setelah kalian mendapatkan kode QR-nya dari YouTube, kalian screenshot kode QR-nya itu, lalu kalian cari bar Google seperti ini dan pencet ikon kamera. Setelah itu kalian cari kode QR-nya tadi yang sudah di screenshot seperti ini. Lalu kalian klik URL-nya seperti ini dan tunggu hingga masuk ke dalam assembler. Nah, seperti ini. Lalu pencet tampilkan dalam 3D. Nah, kalau kalian memiliki Assembler Edu, itu bisa dibuka dengan aplikasi Assembler Edu. Atau kalian
Jika kalian tidak punya, bisa dengan Google Chrome web player itu. View. Ditunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa zoom atau tidak. Nah, kalian pencet. Ini ada beberapa soalnya. Bisa kalian lihat, ada 6 ya. Seperti ini. Nah, soalnya ada di sini. Klik angka 1. Nah, di sini ada nama dan sumber energi. Nah, dari gambar tersebut kalian bisa mengidentifikasi itu namanya apa dan sumber energinya apa. Contohnya, ini seumpamanya namanya pembangkit listrik tenaga apa, lalu sumber energinya dari air atau matahari, cahaya matahari atau uap atau apa, seperti itu. Yang lainnya juga sama, kalian klik angkanya. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan kan nama sumber energi listriknya dari apa. Nah, ini juga sama. Nah, kalian tulis di buku tulis kalian sendiri-sendiri. Nomor 1 itu namanya apa, lalu sumber energi listriknya apa. Nomor 2 namanya apa, sumber energi listriknya apa. Dan sampai nomor 6 yang terakhir ini. Begitu saja, silakan dikerjakan. Kerjakan dengan jujur tanpa googling maupun bertanya dengan teman. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita akan bahas pembangkit listrik alternatif. Nah, untuk yang pertama ini adalah PLTS. PLTS ini adalah pembangkit listrik tenaga surya, di mana menggunakan tenaga matahari atau cahaya matahari. Tenaga matahari merupakan energi yang tak terbatas, sehingga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Nah, yang kedua adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. PLTA ini menggunakan energi air atau bisa dikenal dengan istilah hydropower yang menjadi sumber energi dari kekuatan air. Untuk menghasilkan energi ini biasanya dilakukan dengan membuat bendungan untuk menampung air. Nah, selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu atau bisa disebut dengan pembangkit listrik tenaga angin disebut juga. Nah, yang selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Angin menjadi salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Dan prosesnya sedang dikembangkan di beberapa negara, termasuk Indonesia yang memiliki potensi ini. Nah, yang selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Indonesia adalah negara besar kedua penghasil listrik energi panas bumi di dunia.
Di Flores, Nusa Tenggara Timur menjadi kota pengembangan pusat sumber daya energi terbarukan, terutama energi panas bumi ini. Selanjutnya yaitu PLTSA. PLTSA ini adalah pembangkit listrik tenaga sampah atau pembangkit listrik tenaga biomasa sampah, disebut juga PLTSA. Ini adalah pembangkit listrik termal dengan uap supercritical steam dan berbahan bakar sampah atau gas metana sampah. Di Indonesia sendiri sudah memiliki PLTSA ini seperti yang ada di gambar, yaitu di TPA Benowo Surabaya, dan juga ada yang berada di Solo dan juga Jakarta, Bandung. Selanjutnya yaitu yang selanjutnya ini adalah pembangkit listrik tenaga gelombang. Energi ini adalah pemanfaatan gelombang laut yang pasang. Penggunaannya sangat ramah lingkungan, tapi dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu, kecepatan ombak yang tidak bisa diprediksi juga menjadi salah satu kendala dalam pembuatan pembangkit ini. Berdasarkan penjelasan tadi, diperoleh 1. Pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga banyu, dan pembangkit listrik tenaga sampah, dan pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Selain beberapa pembangkit listrik yang sudah kita ketahui melalui berita tadi, ada pembangkit listrik yang sederhana yang dapat kita buat sendiri, yaitu mini hidro. Mini hidro itu sendiri adalah sebuah pembangkit listrik tenaga air yang rangkaiannya sederhana dan ramah lingkungan karena terbuat dari bahan-bahan bekas. Alat dan bahan dalam pembuatan mini hidro ini ada beberapa anak-anak. Yang pertama, dinamo DVD. Yang kedua, lampu LED kecil. Yang ketiga yaitu pulpen bekas. Yang keempat, selang, lalu pipa. Lalu ada juga pipa berbentuk L. Yang selanjutnya yaitu toples bekas yang kecil. Lalu selanjutnya lem bakar dan baling-baling. Selanjutnya yaitu ada video pembuatan mini hidro yang telah saya buat. Silahkan disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Pertama-tama kita membuat baling-baling seperti ini dari pipa ya. Pipa dipotong-potong, lalu ada yang dibentuk bulat seperti ini. 2 ya, untuk atas dan bawah. Lalu dilem dengan menggunakan lem tembak. Setelah itu yang selanjutnya yaitu kita susun lampu dengan dinamonya menggunakan kabel seperti ini. Yang harus diperhatikan yaitu kabel positifnya juga harus disambung dengan kawat yang positif. Kawat positif di lampu ini sudah ditentukan dengan kawat yang lebih panjang. Sedangkan untuk kabelnya itu yang berwarna merah untuk yang positif dan yang negatif itu berwarna hitam. Selanjutnya ada selang dan bekas pulpen, lalu pipa yang besar seperti ini disambung dengan toples bekas seperti ini ya. Dapat dilihat tersambung semuanya, dan ini sambungannya menggunakan bambu ya,
karena sisi sini lebih kecil dan sisi sini besar. Selanjutnya kita sambungkan semuanya, ketiga rangkaiannya ini kita sambungkan dengan lem tembak. Nah, jadinya seperti ini. Di sini pada posisi belakang ada dinamonya. Nah, tadi dinamonya kan ada sisi yang lancip. Nah, sisi yang lancip itu dimasukkan ke dalam lubang ini toplesnya, lalu kita masukkan kincirannya. Selesai. Seperti ini. Dapat dilihat kan di sana? Itu sudah terpasang. Jadi seperti ini, dan selanjutnya kita pasangkan sisi ini pada aliran air atau keran. Setelah kerannya dibuka, air akan mengalir dan menuju ke toples bekas dan memutar baling-baling sehingga dapat menyalakan lampunya. Itu dapat dilihat lampunya menyala. Dapat dilihat dengan jelas ya, lampunya menyala dan baling-balingnya itu berputar. Aliran airnya itu harus cepat ya, agar dapat memutar baling-baling. Selanjutnya ada fungsi mini hidro. Fungsi mini hidro yang pertama yaitu mengurangi limbah, karena kita menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar rumah kita, jadi itu dapat mengurangi limbah. Yang kedua yaitu sebagai sumber energi listrik alternatif. Dan yang ketiga sebagai mesin akuarium sederhana untuk membuat oksigen di dalam air. Nah, mengapa saya memilih alat ini dalam pembelajaran kali ini? Karena alat ini adalah alat yang sederhana dalam pembuatannya dan juga banyak manfaat yang diperoleh dari produk yang kecil ini dan dapat menambah pengetahuan kita terhadap listrik, sumber energi listrik, dan listrik alternatif itu sendiri. Selain itu juga masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Manfaat mini hidro dalam kehidupan sehari-hari jika direalisasikan menjadi mikrohidro. Mikrohidro itu sendiri adalah realisasi dari mini hidro yang dapat mencakup listrik lebih banyak, dapat membuat listrik lebih banyak daripada mini hidro. Nah, yang pertama yaitu sebagai sumber energi listrik alternatif suatu desa. Seperti yang sudah saya katakan tadi anak-anak, bahwa tidak semua desa itu atau daerah itu dapat teraliri listrik karena kemungkinan daerahnya yang terpencil maupun terpelosok dan belum terjangkau itu dapat menggunakan mikrohidro ini sebagai sumber alternatif agar bisa teraliri listrik. Yang kedua yaitu sebagai sumber energi listrik yang bersih dan minim dampak lingkungan. Mikrohidro ini minim bagi dampak lingkungan karena kita menggunakan sumber energinya yaitu berasal dari air dari daerah setempat, bisa berupa sungai yang mengalir. Nah, selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai irigasi sawah. Mikrohidro ini berfungsi sebagai run of river system, yang berarti bahwa air yang melewati generator itu diarahkan. Nah, setelah air yang diarahkan itu tadi keluar lagi dari generator, air tersebut dapat dialirkan ke dalam pipa-pipa yang menuju ke area persawahan sehingga dapat digunakan sebagai irigasi persawahan. Nah, mikrohidro ini juga bermanfaat sebagai destinasi pariwisata untuk
anak-anak ataupun pelajar yang mau belajar tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini. Dan manfaat yang terakhir adalah sebagai pengendalian banjir. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran tadi kita mengetahui manfaat mini hidro, fungsi mini hidro, dan bagaimana cara pembuatannya. Nah, untuk tugas kali ini, buatlah mini hidro sederhana seperti yang ada di video tadi dan dikumpulkan dalam link yang sudah Ibu berikan. Nah, anak-anak, planet kita adalah masa depan kita. Jadi, tidak ada tempat yang lebih baik daripada bumi ini. Maka dari itu, kita harus selalu menjaganya dan membuat lingkungan kita menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.